Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang di rumah dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kamu mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji bersorak karena Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau kuat, Engkau perkasa. Engkau yang meneguhkan kami, bahkan Engkau yang menolong kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Allah kita, Allah yang perkasa. Dia Yesus Tuhan yang menyertai kita. Dia Yesus Tuhan yang memberkati kita. Dia Yesus Tuhan yang melindungi kita. Haleluya. Kekuatan kita, amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling, harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Tuhan gunung batu keselamatan kami. Engkau Yesus yang sudah menebus kami. Haleluya.
Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari pagi hari ini siapapun kita percaya Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang menjadi sahabat kita, yang tidak pernah tinggalkan hidup kita. Amin. Seberapa kita yang ada pagi ini, kita mau memuji Dia, berikan pujian yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita, sebab Dia yang layak dipuji. Bersama-sama umat Tuhan, kita mau katakan, kami datang. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Mari berikan sorakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Mari kembali dengan iman percayamu. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi kami datang bawa pujian. Amin. Memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Mari bersama-sama satukan hati katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Allah kita. Gloria bagi-Mu Tuhan, sebab Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari yang percaya memuji Tuhan, mari sama-sama katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for honor You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for honor You are. Amen. We give You glory Tuhan. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for honor You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Ya Tuhan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Mari bersama, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Gloria bagi-Mu. Sama-sama katakan, Gloria. Haleluya, haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, kita akan terima kebenaran dari firman Allah.
Kita percaya Dia adalah Allah yang senantiasa setia menyertai kehidupan kita. Di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dimanapun jalan hidup kita, kita percaya Dia adalah Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya Tuhan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Amin Tuhan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Mari sama-sama katakan, ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkau yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya. Selalu ada jalan Tuhan, selalu ada jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah iman percaya kami Tuhan. Jika kami ada kemauan ya Tuhan, Kau membuka
saat ini. Kami mau tetap meninggikan dan membesarkan nama-Mu karena kami percaya kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ada jalan saat kami bersama-sama dengan Engkau. Kau Allah Immanuel, Kau yang selalu menuntun langkah kami menemukan jalan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang diberkati Tuhan ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu untuk meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Kau yang sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang ingin disampaikan dari lidah bibir hamba-Mu boleh termeterai dalam diri kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Shalom. Selamat bertemu kembali ya dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Minggu ini kita masih harus ibadah secara online, tapi biarlah hal ini tidak mengurangi sukacita kita, tetap bersemangat bersekutu, dan saya percaya hadirnya Tuhan di tempat ini, hadirnya Tuhan sama di rumah-rumah yang ada. Ya, puji Tuhan saudaraku, bila hati saudara tetap semangat ya, hati saudara tetap punya kerinduan yang begitu kuat, karena hanya orang yang haus dan lapar itu yang akan dipuaskan. Berapa banyak di antara saudara yang rindu dipuaskan oleh firman Allah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang kunci kekuatan. Saudara, pada hari-hari yang sudah kita jalani, saudaraku, satu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yaitu kekuatan. Ya, tanpa terasa saudaraku, kita sudah menginjak minggu yang ketiga ya di tahun yang baru ini. Kita sudah masuk di minggu yang ketiga di tahun baru ini. Dan ternyata baru 3 minggu kita jalani, sudah banyak kabar dan berita yang begitu mengejutkan kita. Ada banyak peristiwa yang terjadi yang membuat setiap orang, saudaraku, menjadi sangat takut, menjadi sangat khawatir dan cemas dengan apa yang terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi kita bersyukur ya. Saudara, sebagai orang percaya, kita yang hidup di dalam Tuhan, kita punya keyakinan yang kuat, kita punya keyakinan yang teguh. Kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, berapa banyak kau yang percaya, kita masih tetap bisa mengalami sukacita, kita beroleh kekuatan, walaupun kenyataan yang ada banyak membuat kita takut dan gelisah. Kita percaya di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Amin saudara. Mari kita lihat dari kitab Habakuk. Kita akan lihat hari ini dari kitab Habakuk. Ya, kita akan mendapatkan rahasia atau kunci kekuatan itu. Ya, kunci kekuatan. Kita lihat dari kitab Habakuk pasal 3. Kita membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kitab Nabi Habakuk pasal 3, kita membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin saudara. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang sudah kita baca dari kitab Habakuk pasal 3, dari ayat 17 sampai ayat yang 19 menutup kitab Habakuk. Kita bisa melihat ada satu keadaan, kalau di ayat 17 jelas tergambar
bisa kita mengerti dengan jelas seperti apa keadaan yang dialami oleh Habakuk saat itu. Dikatakan pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak ada buah. Pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi lagi dalam kandang. Tidak ada hasil. Keadaan yang sulit. Sebuah keadaan yang tidak menguntungkan. Keadaan yang tidak enak. Sebuah keadaan yang membuat manusia bisa kecewa. Mengecewakan dikatakan tadi. Ada kali kata itu. Dari apa yang dikerjakan tidak ada hasil. Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan sepertinya. Pohon, dari ternak, dari ladang, enggak ada hasil. Tapi di dalam keadaan seperti itu, saudara, kita lihat bagaimana Habakuk dia tetap memiliki kekuatan. Ini yang akan kita belajar hari ini. Saya tidak tahu apa yang saat ini yang sedang saudara alami dan saudara rasakan. Tapi percayalah, kita punya Allah yang luar biasa. Di dalam Tuhan tetap ada kekuatan. Saudara, saya tertarik dengan kalimat yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini. Sekalipun tidak ada hasil, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak tantangan. Itu yang dialami oleh Habakuk. Di minggu yang ketiga, masuk di tahun yang baru. Masih ada banyak hal yang mengejutkan kita. Membuat banyak orang cemas, takut, dan gelisah. Kalau kita lihat penambahan kasus COVID-19. Jatuhnya pesawat. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin sedang terjadi dan engkau hadapi. Bila kita mau ambil keputusan seperti Habakuk, sekalipun melihat hal yang mengecewakan sekalipun, harus mengalami pergumulan sekalipun, hal ini mengkhawatirkan sekalipun, ada hal yang mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini saudara, ini yang dialami oleh Habakuk. Habakuk sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Habakuk sedang mengalami masa-masa yang sukar. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Habakuk mengambil keputusan untuk menguatkan hatinya di dalam Tuhan. Sehingga Habakuk dapat berkata, dan kerinduan saya, semua yang begitu ibadah hari ini, baik yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada, kita mau katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun, tetap kita bisa bersuka cita dan beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini aku sedang bergumul, sekalipun saat ini aku sedang mengalami sakit, sekalipun aku saat ini sedang mengalami masalah, sekalipun saat ini aku sedang mengalami persoalan yang berat, namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan. Yang atas memang gak enak, yang sekalipun tadi memang gak enak, tetapi sebagai orang percaya, kita harus punya keyakinan di dalam Tuhan tetap ada sukacita dan kekuatan. Nah saudara, kita coba lihat. Memang rasanya saya baru baca tadi seorang hamba Tuhan mengatakan iman itu bukan melawan logika. Ya. Tetapi iman itu melampaui akal, katakan amin saudara.
Iman itu bukan berlawanan dengan logika. Memang iman itu melampaui logika kita, melampaui iman kita. Bisa katakan amin, saudara. Bagaimana? Tidak ada hasil. Lihat pohon aren tidak berbunga. Lihat pohon anggur tidak ada buah. Minyak dari buah zaitun mengecewakan hasilnya. Ladang-ladang nggak ada hasil. Di kandang tidak ada lembu. Tak masuk akal kalau masih bisa bersorak. Tapi itulah orang-orang yang ada di hadapan saya saat ini. Engkau yang di rumah, dimanapun kau berada, apapun keadaanmu, kita tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, coba sekarang kita bandingkan ya, sebelum saya maju lagi. Coba bandingkan dengan Ayub pasal 35. Kita lihat sekarang dari Ayub 35, saudara tetap beri tanda Habakuk, kita nanti akan kembali. Ya, nanti kita akan membuka kunci itu, kita akan mendapatkan kunci itu ya dari Habakuk belajarnya, saudara ya. Sekarang kita lihat dulu dari Ayub. Ayub pasal 35. Sekarang kita membaca di ayat 9 dan ayat 10 ya. Ayub 35 ayat 9 sampai ayat yang 10. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan. Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Saudara, perkataan Elihu yang menghiburkan, mengingatkan, menyadarkan. Itu juga firman Allah melalui kitab Ayub. Keadaan yang terjepit dikatakan keadaan yang menyesakan, penindasan. Tapi tidak ada orang bertanya, di mana Allah yang membuat aku? Dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Wow, saudara. Allah memberi nyanyian pujian di waktu malam. Malam berbicara tentang apa? Kesukaran, kesulitan. Malam bicara tentang pergumulan, kegelapan. Tapi dari ayat ini kita kembali diingatkan, disadarkan. Dalam keadaan apapun juga, hati kita biarlah tetap penuh nyanyian. Allah memberikan nyanyian pada waktu malam. Samakan dengan apa yang dialami oleh Habakuk. Sekalipun gak ada hasil, mengecewakan. Tapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ayub. Saudara, orang memuji Tuhan, orang bisa bersuka cita ketika keadaan baik, habis dapat berkat, semuanya berhasil, keadaan aman. Itu sangat gampang, itu sangat mudah. Tapi bagaimana ketika keadaan malam, seperti apa yang dialami oleh Habakuk? Mungkinkah kita masih bisa bersuka cita? Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena ayat ini mengatakan Tuhan yang memberikan nyanyian di waktu malam. Jadi dalam kehidupan orang yang percaya, tetap ada sukacita dalam keadaan apapun. Halo, saudara di rumah, yang mungkin sekarang sedang sedih, sedang beban berat, ayo bangkitkan imanmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, saudara. Ya, sekarang kita kembali di dalam kitab Habakuk. Apa kunci rahasia kekuatan yang membuat Habakuk itu sanggup mengucapkan perkataan-perkataan iman itu? Di dalam pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18 tadi. Kenapa Habakuk bisa seperti itu? Bagaimana dia punya kekuatan sehingga dia sanggup mengucapkan perkataan-perkataan iman sekalipun tidak ada hasil, mengecewakan. Lembu, domba terhalau dari kandang. Tetapi dia tetap bersuka cita. Dia tetap bersorak-sorai. Apa kuncinya? Yuk kita lihat pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Kalau sudah dapat, engkau yang di rumah
Saya tidak mendengar saudara, tapi surga mendengar ya. Ketika engkau katakan itu dan kau dengar ya, dan kita aminkan, percayalah. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman ya. Katakan, baca dengan iman percaya ya. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita garis bawahi ini, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Inilah kunci rahasia kekuatan dari Habakuk sehingga dia sanggup mengucapkan perkataan-perkataan iman yang luar biasa. Sekalipun aku saat ini dalam pergumulan berat, sekalipun aku saat ini sedang dalam keadaan yang mengecewakan, sekalipun sesuatu yang tidak menguntungkan aku rasakan, sekalipun aku sedang mengalami pergumulan yang berat, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wah, mengapa? Mengapa dia sanggup? Karena apa? Percaya. Orang benar itu hidup oleh percayanya. Amin, saudara. Masih percaya Tuhan? Masih percaya firman Allah? Percaya. Orang benar kita yang sudah dibenarkan. Karena percaya kepada Kristus. Kita hidup oleh iman, oleh percayanya. Pertanyaannya, percayanya kepada siapa kan gitu saudara ya? Oleh karena percayanya kepada siapa? Yohanes pasal 1 ayat 12 firman Allah katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya. Menerima siapa ini masuk sini? Menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kita diberi kuasa. Surat Yohanes katakan, kuasa yang ada di dalammu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang sudah dibenarkan karena iman percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Percaya, oleh karena percaya. Orang benar itu hidup oleh karena percaya. Kita dibenarkan karena iman. Nah sekarang kita hidup karena apa? Percaya. Sekalipun, walaupun, apapun yang terjadi, aku hidup karena iman. Aku hidup oleh karena percaya. Bahwa apapun yang Tuhan katakan, itu pasti digenapi. Amin saudara. Amin. Percaya. Suruh percaya tapi keadaan seperti ini. Suruh percaya kondisinya seperti ini. Saudara, kalau engkau percaya, engkau tidak pernah sendiri. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan ditinggalkan. Kalau engkau percaya, engkau alami jalan keluar. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat pintu mujizat dibukakan. Percaya. Sekalipun. Walaupun. Tapi percaya. Karena kita orang benar, hidup oleh percaya. Inilah kunci rahasia. Bagaimana Habakuk sanggup memperkatakan perkataan-perkataan iman. Seperti yang engkau imani, seperti yang engkau katakan, ada ayat katakan itu, jadilah dalam kehidupanmu. Amin saudara. Ayub katakan, apa yang ditakutkan, itu yang akan terjadi. Sebaliknya, saya yakin, apa
apa yang kita katakan dengan iman jadi dalam kehidupan kita. Amin saudara, yang Tuhan minta percaya. Walaupun sekalipun keadaanmu saat ini, percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Roma 1 ayat 16. Kalau kita percaya, kekuatan Allah itu bekerja atas kehidupan kita. Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Injil. Karena Injil adalah, katakan, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa saudaraku? Iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu kekuatan Allah. Percaya akan perkataan Allah. Bukan hanya percaya Yesus sebagai dan Juru Selamat, tapi juga percaya setiap perkataannya. Karena Injil itu, iman itu kekuatan Allah. Sekalipun, walaupun keadaannya seperti ini, aku percaya di dalam Tuhan tetap ada sukacita dan kekuatan. Kalau kita percaya, diperlukan, saudaraku, iman. Kita harus bertumbuh di dalam iman. Kita harus teguh di dalam iman. Dikatakan aku punya keyakinan yang teguh, yang kokoh dalam Injil. Dari iman kepada iman. Amin saudara. Gereja kita punya 2 iman. Ya, iman, Pak Iman tadi yang pujian. Dan iman yang main musik saudara. Iman. Kita akan lihat beberapa hal ya saat ini. Ya, saudara bisa tambah catatan Roma 10 ayat 17. Bagaimana supaya iman kita itu timbul. Kita punya iman. Supaya iman kita itu kokoh, kuat, bertumbuh. Roma 10, 17 hafal semua harusnya. Apa dikatakan iman Allah? Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya masih ingat judul khotbah saya. Kecilkan volume dunia, perbesar volume surga. Artinya banyak dengar firman Allah. Amin saudara. Banyak dengar kabar baik. Sedikit saja. Kalau bisa matikan hal-hal yang tidak menguntungkan. Hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Kecilkan itu semua. Sekarang perbesar volume surga. Bisa katakan amin saudaraku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa saudara. Saudara yakinlah bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, engkau akan tetap mampu bertahan dalam menghadapi segala perkara. Karena engkau tidak pernah sendiri. Amin saudara. 4 hal tentang iman. Yang pertama, iman, catat baik-baik, adalah percaya akan penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Itu iman. Jadi bukan hanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibenarkan. Tapi sekarang kita akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh percayanya, oleh iman. Yang pertama, iman adalah percaya akan penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Kita lihat sejarah mencatat dari bangsa Israel. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Coba kita baca Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bisa katakan amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yakini.
sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, Tuhan akan berjalan menyertai kita. Saya ajak saudara, kita ulangi baca ayat ini dengan iman, percaya, dan katamu gantianku. Seperti contohnya, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanku. Dia sendiri akan menyertai aku. Amin saudara. Ayo baca sama-sama. Baik yang saat ini ada di depan saya, juga saudara yang ada di rumah dan dimanapun kau berada. Kita baca ulangan pasal 31 ayat 8, katamu gantiku, kata engkau ganti aku. Amin. Siap, yang siap katakan amin. Yuk, 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanku, Dia sendiri akan menyertai aku, Dia tidak akan membiarkan aku, dan tidak akan meninggalkan aku. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tepuk tangannya meriah buat Allah yang luar biasa. Inilah penyertaan Tuhan, janji Tuhan terhadap umatnya. Dia sendiri yang berjalan di depan. Saudara, penyertaan Tuhan memimpin kita. Penyertaan Tuhan sebagai komandan. Kalau dia memimpin langkah hidupmu, sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan membuka pintu, tak ada satupun yang bisa menutup. Ada haleluya saudara. Laut terberau, ancaman kematian, di belakang pun ancaman kematian, tidak bisa ke kanan ke kiri. Tapi kalau Tuhan yang memimpin mereka, kalau Tuhan yang menyertai mereka, setiap persoalan pasti Tuhan buka jalan. Selalu ada jalan. Amin saudara. Pujian tadi sudah selesaikan sebelum firman Allah. Selalu ada jalan. Sefanya 3 ayat 17. Ini ayat-ayat yang membuktikan penyertaan Tuhan. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Allah yang menyertai kita. Saudara, dikatakan dalam Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah ada di antaramu, menyertaimu, membimbingmu, memimpinmu. Dia tidak akan meninggalkanmu. Walaupun sekalipun. Nah, kita lihat di sini. Tuhan, kalau Tuhan itu baik, kenapa kok aku alami pergumulan ini? Kenapa kok aku alami persoalan ini? Saudara, dari kitab Sefanya ini kita bisa mendapatkan. Tuhan itu tidak pernah salah dengan apa yang dia kerjakan. Bisa katakan amin saudara. Saudara, Allah yang menyertai kita. Bukan Allah yang menghalaukan kita dari peperangan. Tapi dia Allah yang mau melatih kita. Supaya kita kuat dan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia menyertai kita. Makanya aku ngomong walaupun sekalipun yang dihadapi seperti itu, Habakuk yakin dan percaya. Karena dia hidup oleh percayanya bahwa Allah setia, Allah menyertai, dan Allah pasti kerjakan apa yang terbaik. Jadi kalau kita sedang menghadapi pergumulan, saudara jangan kecewa. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Allah mungkin tidak menghalaukan peperangan. Tapi Allah sedang melatih saudara dan saya untuk menjadi kuat dan meraih kemenangan dalam peperangan. 2 minggu yang lalu, SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka diluputkan, mereka dilepaskan dari api, atau mereka dilepaskan dari dalam api. Ayo saudara, Sadrak, Mesak, Abednego itu loh. Mereka diluputkan, mereka dilepaskan dari api, atau mereka dilepaskan dari dalam api. Kita itu maunya apa? Kalau bisa dilepaskan dari api. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam api, Tuhan pun mampu melepaskan kita dari dalam api.
Dari setiap peperangan pergumulan kau hadapi, Tuhan kau tidak halaukan, Tuhan kau tidak luputkan. Bukan berarti nggak ada Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai saudara. Tuhan membebaskan saudara. Tuhan memberikan kekuatan pada saudara untuk memberi engkau kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Karena mau kita bertumbuh di dalam iman. Ketika kita hadapi peperangan, Tuhan tidak halaukan peperangan itu. Tuhan bawa kita masuk dalam peperangan. Supaya apa? Ketika kita maju dengan iman, kita melangkah dengan percaya, engkau pasti meraih kemenangan. Tuhan Allahku ada di antaraku. Sebagai pahlawan untuk apa? Memberi kemenangan. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Akhirnya apa? Tuhan yang menyertaiku dengan tangan kanannya yang membimbing aku. Untuk apa? Kemenangan. Haleluya. Haleluya. Masih percaya? Kunci kekuatan. Percaya Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, iman. Iman adalah kebaikan. Iman adalah kebalikan maksud saya. Iman adalah kebalikan dari kesombongan yang hebat. Dari kepercayaan pada diri sendiri. Jadi iman itu gak sombong. Merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu. Tapi iman itu adalah hidup yang betul-betul mengandalkan dan berharap kepada Tuhan saja. Yuk saya perlihatkan contohnya ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 15. Keluaran pasal 33 ayat 15. Saudara, satu perkataan Musa yang luar biasa. Menjadi contoh buat setiap kita. Sehebat-hebatnya Musa. Dipercayakan dengan bangsa yang besar. Dan dia sudah melakukan banyak hal, banyak perkara yang luar biasa. Yang membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dengan 10 tulah yang luar biasa. Dengan laut Teberau yang terbelah. Dengan saudaraku, air yang keluar dari gunung batu. Dan masih banyak hal lagi yang diperbuat. Saudara coba lihat perkataan Musa. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, nyanya besar kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, siapapun Musa, apapun yang sudah dia lakukan, orang benar hidup karena iman. Iman adalah apa? Gak sombong, merasa sudah hebat, merasa mampu, merasa sanggup. Tetapi iman adalah mengandalkan Tuhan. Iman adalah berharap hanya kepada Tuhan. Makanya Musa katakan sekalipun dia banyak pengalaman, sudah banyak hal yang dia kerjakan. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudara, tahun ini pun kita ngomong yang sama Tuhan ya. Tuhan, aku masuk 2021, aku gak mau kalau engkau tidak bimbing aku. Pimpinlah setiap langkahku, pimpinlah jalan hidupku, pimpinlah rumah tanggaku, pimpinlah pekerjaanku. Kalau Tuhan menyertai, segala yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Yang ketiga, iman adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Suatu kesiapan untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu iman. Iman adalah merendahkan diri betul di hadapan Allah. Yaitu suatu kesiapan untuk memenuhi kehendaknya. Yuk kita lihat Ulangan 8 ayat yang kedua. Kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini loh iman, saudara. Kalau Tuhan kehendaki, saudara, apapun yang kau rasakan, apapun yang kau hadapi,
yakin dan percaya Tuhan itu tidak pernah salah. Kadang Tuhan ingin melihat apakah kita ini tetap rendah hati, tetap mau nurut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, satu teladan yang sejati, teladan yang paling super, gak ada yang melebihi yang lain, adalah Yesus sendiri. Ketika pada satu kenyataannya secara manusia, Yesus menghadapi pergumulan yang berat di Taman Getsemani, betul? Secara manusia Yesus pun katakan, inginnya apa? Kalau boleh Tuhan, Bapa, cawan ini lalu. Tapi Yesus punya iman. Tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Haleluya saudara. Habakuk, ya nabi, dia hamba Allah, menyampaikan nubuatan, tapi keadaannya sekalipun pohon ara gak ada bunga, anggur gak ada buah, zaitun kecewakan, ladang kosong, kandang kosong. Tapi aku percaya Tuhanlah kekuatanku. Dia berdiri di atas gunung batu. Kakinya seperti kaki rusa tetap kuat dan kokoh. Itulah engkau yang ada saat ini. Itulah jemaat GBD Hope. Itulah jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Saudara tetaplah percaya. Kekuatan Allah ada pada saudara dan saya. Ketika aku percaya. Apapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan pasti kerjakan yang terbaik. Dan yang terakhir. Iman adalah keyakinan. Bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin berdusta dan gagal. Ini sebuah sikap percaya bagaimanapun keadaannya. Sekalipun keadaan yang tampak di luar tidak mengenakan, sekalipun walaupun. Tetapi tetap percaya Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan pekerjaannya tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan rancangkan pasti digenapi. Kita kembali ke Habakuk. Sekarang kita lihat di pasal 2. Dalam kitab Habakuk pasal 2, kita kembali ke Habakuk pasal 2. Saya undang worship team bisa maju ke depan. Kita sudah sampai kepada ayat yang terakhir. Kita baca Habakuk pasal 2, ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu, katakan, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah mendustai. Tuhan tidak pernah dusta dan Tuhan tidak pernah gagal. Segera, pasti terjadi. Dan kembali di ayat yang ke-17, ayat mas kita tadi, bahwa itu adalah suatu sikap percaya. Apapun terjadi tetap percaya. Bagaimanapun keadaan yang kita lihat, yang kita rasakan, tetap percaya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan seterusnya tadi. Namun aku tetap percaya. Aku tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Maka Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Jadi saudara, kunci kekuatan adalah percaya Tuhan dan firman-Nya. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Di setiap bagian hidup kita, Dia selalu ada. Dan Dia selalu mau datang. Selalu ingin datang di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Bapakku datang turut menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Bahkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Percaya dan tetap percaya, Tuhan akan buktikan. Yes, amin. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Percaya Allah Immanuel, Dia menyertai, Dia yang memimpin kita, Dia yang ada di depan kita. Haleluya. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel. Jangan takut, jangan kecut dan aman hati, karena Dia Allah yang setia. Dia terus menyertai dan menyertai kita. Immanuel, Immanuel.
Tuhan Yesus, haleluya. Ku yakin Tuhan, ku percaya Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan terjadi di haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inamaya sereta kanana, inamaya pesereteki, anamaya nasereta kakayama, inamaya nasereta kakayama. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan kami imani. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya akan setiap perkataan firman-Mu. Kami mau melakukan apapun yang terjadi. Sekalipun walaupun keadaan apapun yang terjadi. Kami tetap percaya dan yakin. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta kami. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Untuk memimpin kami. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Keajaiban selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan kekuatan menghadapi setiap perkara. Kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat ibadah hari ini. Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Pujian penyembahan firman Allah. Meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Apapun keadaan yang sedang terjadi. Kami tetap percaya. Engkau Tuhan kekuatanku. Kami akan tetap berdiri tidak goyah di atas gunung batu kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba Allah yang sudah melayani. Berkati semua jemaat. Semua yang mengikuti ibadah secara online. Tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Semua dilawat diberkati Tuhan. Engkau yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan. Engkau yang sedang dalam pergumulan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk meraih kemenangan. Tuhan sedang melatih kehidupanmu dan kau akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang lemah jadi kuat, yang susah dipenuhi dengan sukacita. Setiap persoalan rumah tangga, setiap persoalan dalam ekonomi, keuangan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberikan kemenangan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Apapun yang dikerjakan oleh bangsa ini, kami mohon belas kasihan Tuhan. Apapun yang akan dikerjakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, kami mohonkan campur tangan Tuhan buat bangsa kami. Dan juga buat seluruh umat Allah yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Jagai kami, lindungi kami. Tutup bungkus umat Allah. Dijauhkan dari segala virus, penyakit, bakteri, mara bahaya. Maut sekalipun Tuhan, jauhkan kami semua. Perlindungan dan penyertaan Allah atas kehidupan kami. Setiap rumah tangga diberkati dengan bahagia. Setiap pekerjaan diberkati dengan berhasil Tuhan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, Tuhan berkati juga masa depan mereka. Terpujilah nama-Mu, kami akan berpisah sama lain. Tuhan terus menyertai, melindungi kami sepanjang sepekan. Segala usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Allah. Dalam perlindungan, tuntunan, pimpinan, dan berkat Allah yang menyertai mereka. Sebelum kami berpisah, memohon Tuhan. Limpahkan dan curahkan berkat turun atas umat. Mengangkat kedua tanganmu dengan iman. Seperti yang kau imani, jadilah dalam kehidupanmu. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perlindungan penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan. Proteksi Tuhan atas setiap kami. Haleluya, terima kasih Yesus.
kuasa kita tidak melimpah. Aku Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Petrus Haryanto. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Shalom, saya mewakili seluruh jemaat Bukit Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Petrus Haryanto. Panjang umur, sehat selalu, semakin limpah dengan kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami keluarga Bapak Roni mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Petrus Haryanto. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kekuatan, dan kesehatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Petrus Haryanto. Kiranya berkat panjang umur, kekuatan, kesehatan, limpah atas beliau. Terlebih damai, sukacita, kebahagiaan limpah atas keluarga beliau. Juga teristimewa di dalam pelayanan. Kiranya pengurapan Allah limpah atas beliau. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Bapak Pendeta Petrus Haryanto, GPDI House of Prayer Sawahan. Moga senantiasa diberkati dalam pelayanan, dalam ladang Tuhan, dan senantiasa kuat, sehat, dan diberkati. Sukses. Amin. Selamat ulang tahun Pak Petrus. Sehat selalu ya Om, bahagia selalu. Dipakai Tuhan semakin luar biasa. God bless you non-stop. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gembala kami, Pendeta Petrus Haryanto. Tuhan memberkati, Tuhan semakin mengurapi, Amin. dan semua yang terbaik Tuhan sediakan untuk Om Petrus sekeluarga. Tuhan memberkati. Happy birthday buat Om Petrus. Biarlah Tuhan semakin pakai, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. God bless you. Selamat ulang tahun untuk Om Petrus. Sehat selalu, diberi umur panjang, berkati seluruh apa yang dikerjakan, terlebih pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Om. Doa Angel semoga Om panjang umur, sehat selalu, makin sukses dalam pelayanannya, dan makin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Petrus. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun buat Om Petrus. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberkati Tuhan, dan semakin semangat dalam pelayanannya kepada Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun Om. Semoga semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi panutan bagi anak-anak muda, dan semoga semakin menjadi berkat dimanapun Om berada. God bless you. Happy birthday Om Petrus. Happy birthday Om Petrus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Om Petrus. Happy birthday Om